Halo. Jangan dekat-dekat dulu, jangan dekat dulu. Kita beri sedikit kelonggaran. Distancing. Physical distancing, Ya. menggunakan masker ya tuh. Biar nggak kayak YouTuber yang kemarin tuh. Aduh. Bisa nonton untungnya ya. Nonton saya kayaknya, tapi cuma mencari sensasi doang kayaknya itu. Biar orang-orang pada masuk ke YouTube-nya dia. Kita nggak usah. Kita nggak usah. Apa kabar, Bung? Baik, mantap. Kita belum menyapa dulu. Oh iya, kawan-kawan. Masih bersama saya Bung Jering Dan saya Bung Tirta. Kolam renang. Kembali lagi di Jumbo Bola. Edisi spesial ya, edisi maskeran ya sekarang ya. Apa kabar, Bung, ini, Bung? Baik sekali ya. Baik sekali. Ini 2 bulan saya memiliki kesibukan baru. Apa itu? Nonton channelnya kita. Saya juga. Iya. Setelah itu channel kita dari Kobuzier gitu-gitu aja udah pokoknya. Saya menyimak YouTube-nya orang, ada yang itu komen cari keributan ya, biar seru ya, biar seru. Sehat ya semuanya ya, semoga teman-teman yang nonton juga sehat selalu ya, sehat selalu, dilimpahkan kesehatan. Pengen ngomong semoga nggak ada penambahan pasien lagi, tapi kok kayaknya nggak realistis. Ya, harapannya semakin dikit aja lah, berkurang aja lah, harapan yang paling realistis adalah berkurang saja dan menjadi dunia yang lebih baik lagi. Betul sekali. Dan ini 2 bulan lebih ya COVID melanda di dunia persepak bolaan. Betul, 2 bulan. Dan kamu nonton apa selama itu? Nggak ada bola loh ini loh, nggak ada bola loh. Ada liga namanya di Eropa sana, negara pecahan Rusia. Oh, masih ada. Ada Liga Belarusia itu tetap berjalan, bro. Itu presidennya mantap. Ini banget ya, kayak gitu ya. Sekarang udah melewati masa outbreak ya. Ya, mereka membuat COVID tidak berarti terhina. COVID terhina di Belarusia ya. Karena sepak bolanya masih berjalan. Iya. Sama sekali nggak berhenti ya itu ya. Dan itu menjadi pusat perhatian dunia. Wah, walaupun mereka tidak memiliki mega bintang di dalamnya, nggak ada Ronaldo, nggak ada ya. Atau kemasukan tim Red Bull misalnya kayak Red Bull Depok itu nggak ada. Tapi mereka akhirnya jadi tontonan dunia karena apa? Di negara lain tidak ada sepak bola. Dan Liga Belarusia satu-satunya obat kerinduan sepak bola. Penyelamat dunia ya berarti ya. Itu karena dari Bapak Presiden itu sudah memberi kelonggaran untuk sepak bola. Alexander Lukashenko ya. Ya. Idola kita ya, yang dia nyuruh tetap biasa aja dan harus dengan vodka. Dengan vodka. Nggak tahu vodkanya diapain ya ini. Cuci tangan. Cuci muka. Corona dikit dah, cuci muka, kerasa dikit kan aku. Gitu. Ya itu Liga Belarusia itu memiliki hak siar sampai dengan 10 negara lain itu pada ngambil hak siarnya mereka. Karena sepak bola itu ya. Iya itu pada ngambil hak siarnya mereka. Namun keadaan stadion itu juga cukup berbeda karena ada COVID ini. Jadi masyarakat itu juga merasa sedikit was-was mungkin takut. Ada kewas-wasan, mereka melakukan secara mandiri, isolasi mandiri. Jadi laga besar seperti derby AS Kaming sama Dinamo itu yang laga termasuk derby besarnya di Belarusia itu yang nonton cuma separuh stadion, jadi nggak full ya. Karena orang ngeyel ngomongnya ya. Orang ngeyel, jadi yaudah lah ada yang mau nonton, ada yang bisa di rumah. Iya. Berarti intinya adalah si Belarusia tetap memutar roda perekonomiannya dengan menjual khasiat itu, walaupun tetap memikirkan protapnya ya. Salah satunya ya vodka tadi itu kali ya. Dan masyarakat juga nggak ngeyel kayak gitu. Sama stok vodka banyak. Pak bagi Pak di Jogja Pak bagi, kan presidennya mau ke Jogja kayak gitu. Apalagi liga-liga yang kena imbas dari COVID-19. Ini tadi ini yang liga masih jalan ini. Ada liga yang sudah ditentukan hasilnya. Rampung ya. Tinggal selesai. Yaitu Ligue 1, France, Liga Prancis ya. Itu mengakhiri liga dan menjadi juaranya adalah Paris Saint-Germain. Asal seni gabusan ya. PSG. Itu menjadi juara karena keputusan dari Menteri Edouard Philippe, Perdana Menteri. Iya.
itu melarang kegiatan olahraga sampai bulan September. Kalaupun pihak liganya mau menjalankan partai tertutup, tanpa penonton ya, tetap harus sampai September. Jadi ya intinya tetap September, nggak ada negosiasi. Jadi dari pihak liga memutuskan ya sudah, liga selesai. Berarti takbiran nggak ada. 17-an nggak ada. 17-an di Eiffel nggak ada ya. Lomba-lomba di Eiffel 17-an nggak ada ya. Kayak banget ini. Gimana ini, jadi efeknya tuh nggak cuma liga, turnamen pun akhirnya dibatalkan semua. Iya, olahraga ya. Termasuk itu tadi panitia 17-an juga dibubarin kayaknya. Pembubaran panitia mulai. Lalu mereka memiliki, setelah Paris Saint-Germain yang menjadi juara, nomor kedua ada Marseille ya. Lalu Rennes yang ketiga mereka masuk ke slot Liga Champions tim itu. Lalu yang Lyon ini malah jadi peringkat 7, Bung. Jadi kan ini liganya itu kompetitif. Jadi ya mungkin apesnya Lyon ketika saat terjadi pandemi mereka di 7. Ya udah, akhirnya ya udah selesai nomor 7, musim depan nggak ke Eropa. Memphis Depay siap-siap main di Liga Inggris, mungkin nanti dibeli sama. Memphis Depay pasti lagi diincar-incar orang liga yang lain nih, Memphis Depay ini. Balik MU lagi. Mungkin bisa balik MU lagi ya. Tapi dengan selesainya Ligue 1, Liga 1 Prancis ini, tugas berat justru ada di pundak PSG dan Lyon ya. Karena jikalau UCL atau Champions League ini dilanjutkan, mereka tuh otomatis melawan tim dengan kebogaan yang lebih baik. Tim yang liga-liganya udah mulai main lagi gitu ya. PSG udah dipastikan lolos 8 besar. Sedangkan Lyon menanti leg kedua mereka setelah mengalahkan 1-0 Juventus di kandang ya kemarin ya. Walaupun nanti masih nggak tahu main di mana karena nggak boleh di ya. Mungkin di Belarusia ya tadi itu. Ketemu sama Pak Presiden. Berarti salah satu syarat Lyon untuk bisa tampil di Champions League musim depan juara. Harus jadi juara. Mungkin nggak kira? Bisa jadi ya. Lebih kan habis menang lah Juventus. Lebih mungkin memikirkan Lyon juara ketimbang pasangnya 0 di Indonesia kali ya. Aduh. Nah ini liga berhenti, selain dari Liga Prancis ada liga lain yang cukup menarik, yaitu Eredivisie. Itu liga Belanda ya. Jadi Liga Belanda itu kasusnya sama kayak Prancis. Jadi karena perpanjangan masa karantina, lalu dari Liga Belanda itu sendiri menghentikan liga, tapi tanpa juara, tanpa tim promosi, tanpa tim degradasi ya. Jadi mereka ada divisi 1, divisi 2, ya udah kompetisi selesai, dianggap kompetisi sudah cukup sampai sini gitu. Berarti untuk Liga Champion musim berikutnya memakai posisi yang kemarin tahun lalu berarti ya? Tetap memakai posisi yang sekarang ini. Tapi nggak ada juara, gitu ya. Jadi kayak ini Ajax Amsterdam sama AS Alkmaar itu kan sama-sama poin 56 nih, sudah selisih gol. Kalau ditentukan juara nggak bisa nih. Ya akhirnya nggak ada juara. Lalu tim juru kuncinya Wolwich tuh katanya tuh dari awal musim nggak pernah naik peringkat. Ya akhirnya ya nggak jadi degradasi nih untungnya. Berarti RK Wolwich harus umroh nih buat bersyukur harus bareng-bareng banyak sedekah kayak gitu. Mumpung bulan Ramadan ya. Yang sedekah bersyukur atas kalian tidak degradasi. Masih bisa main lagi musim depan di Liga Eredivisie ya kayak gitu. Nah ini dari statement dari liga ini cukup menarik. Liga Belanda ini ya. Liga Belanda ini memberi statement tidak ada juara, baik untuk Eredivisie maupun Eredivisie yang Liga 2. Keduanya. Dalam keadaan ini tidak pantas membicarakan tentang suatu gelar, tidak pantas membicarakan juara ini. Beyond banget ya. Lebih ke humanity, yang penting. Betul. Kehidupan masyarakat kembali normal. Betul, itu dulu yang penting ya. Nah, ada juga kabar yang lumayan baik nih, liga yang kembali bergulir. Yang tadi di stop, yang pertama tadi liga tetap berjalan, terus di stop, ini liga akan kembali bergulir nih. Ini menjadi pelipur lara bagi penikmat sepak bola, untuk ya terutama yang THR-nya tertunda lah, kayak gitu. Lumayan ada hiburan. THR tertunda dan ini ada hiburan sepak bola, lumayan lah, bisa lupa-lupa dikit. Yaitu beberapa liga yang akan mulai lagi nih. Salah satunya yang udah mulai itu adalah Bundesliga. Bundesliga udah jalan ini. Memutuskan awal Mei ini untuk bergulir dan sudah bergulir kemarin ya. Kalau untuk Bundesliga, banyak artikel yang mengatakan bahwa
kenapa Bundesliga harus jalan itu karena untuk mendongkrak perekonomian dari kehidupan Bundesliga maupun dari klub-klub itu sendiri, karena roda ekonominya mereka tidak berjalan kalau liganya berhenti. Mereka bangkrut ya katanya ya. Bisa bangkrut, potensi bangkrut, makanya daripada bangkrut mending dijalankan aja laga sisanya untuk nutup biaya kompetisi. Iya. Karena kalau liganya tidak lanjut, mereka akan bangkrut gitu ya. Iya. Kecuali Munchen paling ya. Mungkin sama tim-tim yang punya uang lainnya. Iya. Oh, bukan game kaya raya itu. Terus Red Bull juga kaya raya. Itu mungkin gitu selamat ya. Leipzig ya, itu selamat. Itu. Lalu sama ini mereka tuh mungkin ya, bukan mungkin, ini udah pasti. Berarti pendapatan mereka itu bukan dari tiketing, otomatis dari hak siar. Karena banyak yang menginginkan nonton Bundesliga tuh. Betul, hak siar. Lewandowski ya bung. Iya, seruin liganya. Jadi mereka bergantung sekali dengan hak siar yang di seluruh dunia, termasuk di TV-TV BIN ya, ada ya. TV kabel kesayangan Anda. BIN. Streaming bajakan kesayangan Anda. Dan ada juga Liga Inggris yang katanya akan ngambil lagi di bulan Juni. Alhamdulillah FPL tuh masih bisa ada kesempatan menang gitu. Lumayan 2 juta ya Bung hadiahnya tuh. Padahal ikut FPL udah terlepas dari bulan ke bulan. Lumayan FPL saya masih ada chance menang mendapatkan hadiah 2 jutaan gitu. Dan yang paling senang adalah Liverpoolian. Selamat kepada Liverpoolian. Karena keraguannya akhirnya ini ada Liga jalan. Kasihan banget loh, mereka udah berharap-harap terus tiba-tiba ada corona loh. Tahun depan kan belum tentu. Berterima kasihlah kalian semuanya kepada pihak-pihak yang tetap menginginkan agar Liga Inggris kembali berjalan. Tahun depan belum tentu kalian bisa kayak sekarang ini. Ya kan? Bisa lah. Bisa. Tapi nggak tahu saya kalau Liverpool itu ya. Jangan, ntar kita dipecat loh bro. Jangan, terus kita soalnya Liverpoolian. Jangan, ntar kita dipecat. Terlalu banyak Liverpool dia di Indonesia. Nah, selain itu, selain Liga Inggris akan mulai berjalan, tapi masih ada beberapa pemain yang positif COVID-19 ya. Brighton kemarin mengumumkan ada 4 atau 6 pemain yang masih berjalan. Jadi kayaknya masih tetap menunggu hasilnya. Sementara itu Liga Italia juga mengumumkan untuk kembali dimulai tanggal 13 Juni. 13 Juni ya, berarti sekitar 1 bulanan lagi nih. Walaupun begitu, ada protokol atau protap syarat khusus dari pemerintah Italia, yaitu jika ada 1 saja pemain dari Liga Italia yang positif COVID-19, Liga akan langsung dihentikan, semua liganya ya, semua pertandingannya ya. Tidak akan dilanjut gitu. Tidak akan lanjut lagi. Walaupun belum tahu ntar keputusannya bukan kayak gimana ya, siapa juara segala macam, apakah kayak Perancis atau kayak Liga Belanda. Dihentikan lagi nanti. Ya, yang penting liganya dihentikan dulu secara permanen ya. Kayak gitu. Nah, kalau Liga Asia itu juga ada yang kembali bergulir. Kali Korea. Liga Korea ya. Ya, jadi contoh ini. Yang ngalang-ngalain drakor ya. Iya, dan mereka banyak regulasi ketat. Oh gitu. Aturan untuk liganya berjalan lagi ya. Ini udah berjalan kan liganya kan ya. Berjalan. Kayak pertama, checking suhu tubuh pada seluruh perangkat pertandingan yang mendatang. Semua yang akan masuk ke stadion itu dicek suhu tubuh dulu. Ya. Lalu kedua, tidak boleh meludah maupun bersin pemain. Lompat berarti ya, dia tadi ya. Nah itu kita belum tahu nanti ada aturan sama nggak sih atau tidak. Ini apa? Menang-menang menurut gue. Telu itu botol, anduk keperluan pribadi untuk satu pemain. Hanya untuk pemain doang ya. Berarti nggak ada bagi-bagi minum, nggak ada ya? Dulu kan sering kan. Jadi anduk apa segala macam. Di pinggir kan minum datang terus temannya minta minum gitu, kayaknya enggak ya. Nah lalu poin selanjutnya adalah tidak boleh tukeran jersey setelah laga selesai. Oke. Kalau di Liga Indonesia sih mungkin nggak apa-apa karena biasanya tim irit jersey itu. Nggak langsung diumpetin jersey malahan, nggak ada yang mau tukeran. Daripada tukeran ya, wah ini irit ini. Tukeran juga musim depan dia pindah lagi, klubnya pindah lagi. Betul kan? Kalau Korea kan mungkin jerseynya tukeran bisa di stok lagi. Nah, Indonesia kan habis dipakai cuci. Iya. Buat next pertandingan lagi. Ngirit. Selain Liga Korea, Liga Vietnam dan Thailand juga akan kembali bergulir. Dan big applause nih buat negara Vietnam yang 0
pasien meninggal katanya, kayak gitu. Jadi di Vietnam ini emang ada kasus corona, tapi dengan penanganan mereka itu 0 pasien yang meninggalnya kayak gitu. Itu perlu dicontoh kayaknya tuh. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan liga kesayangan kita, Liga Indonesia? Waduh, kesayangan kita loh. Ya, sayang itu belum tentu terbalas. Jadi kita sayang walaupun mereka tidak peduli kita ya, nggak apa-apa. Iya. Kasih tak sampai. Iya. Sama kayak kita sayang sama kondisi sekarang ini, kita di rumah saja, tiba-tiba kita melihat di ibu kota kayak gitu. Ya udah. Ya udah ya, tak terbalas ya. Iya. Gimana dibahas ini Liga Indonesia? Liga Indonesia kayaknya sih apa ya, negaranya juga masih belum fokus ke arah sana sih. Negara kita masih mikirin bansos sama sibuk ngurusin prank donasi sampah kayaknya ya. Iya. Kasus Indonesia terlalu banyak kasus YouTuber ada yang konspirasi, ada yang ngomong itu siarannya di sabotase, ada yang prank sampah, jadi masih ke arah sana. Belum ada yang membahas sepak bola. Belum ada. Selama YouTuber belum membahas sepak bola, berarti sepak bola Indonesia nanti dulu aja gitu. Nah, kalau ini Indonesia nih ya, ini kan kita sedang masanya malah semakin naik tuh Pak. Naik terus ya, naik terus, belum ada penurunan. Jadi tanggal 14 Mei bahkan belum menunjuk ini data terbesarnya itu katanya 600. Iya, yang positif per hari itu. Iya, benar. Nah, jadi belum tahu besok ya, 700 jangan sampai sih. Jangan sampai. Jadi banyak kerugian kalau kita menjalankan liga. Betul. Hiburan terbesarnya masyarakat. Betul. Orang pada datang ke stadion pasti beramai-ramai. Betul. Begitu ya. Transportasi, izin polisi, standar kebersihannya kayak gimana, protapnya, terutama buat orang yang ngeyel, jadi sedikit bahas transportasi. Semisal klub A yang di zona merah, Jakarta namanya, melawan tim yang di zona merah lainnya, kan itu cukup berbahaya juga. Mereka moda transportasinya ke sana, entah nanti naik pesawat ataupun naik kendaraan darat, motor, cukup bahaya semua. Iya, Gojek, apa jalan kaki mungkin. JNE mungkin naik JNE kan bisa juga naik JNE. Yang paling aman naik JNE kayaknya. Kalau perizinan kepolisian, mungkin kepolisian belum mampu memberi izin karena masih banyak masalah yang lebih prioritas ya. Standar kebersihan juga ya gitulah. Jadi gini sih, sepak bola emang sangat digandrungi di Indonesia, penikmatnya terbanyak. Tapi pemasukan dari liganya untuk negara itu belum seberapa menurut saya. Jadi ya belum manis lah, belum bisa diperhitungkan, belum bisa diprioritaskan saat ini dulu. Nilai ekonominya ya? Ya, jadinya belum dilirik pemerintah untuk diprioritaskan, dijalankan. Iya. Karena pertama baru 3 pertandingan. Masih awal banget, Liga 3 belum main. Liga 2 baru 1 lagi. Liga 1-nya 3 pertandingan gitu kan. Ada yang dua, masih 2 malah, ada yang baru 2. Jadi dilematis juga jika liga dijalankan tanpa penonton. Karena klub-klub itu amat tergantung sama tiketing penonton. Malah rugi bandar nanti mereka. Kasihan. Dari mungkin broadcastingnya pun juga mungkin nominalnya kurang besar ya. Nggak ada yang beli aksiar juga. Nah, yang nonton Liga Indonesia siapa kalau bukan orang Indonesia gitu. Ya gimana ya? Sulit lah ini kita. Tapi antara opsi ini 2 nih, dihentikan atau lanjut ya toh. Ya kalau dilanjut tanpa penonton, apakah siap klub mengandalkan sponsor, merch sama hak siar televisi? Atau pemainnya suruh jadi YouTuber aja mendingan. Waduh. Tanpa tiket, masalahnya tanpa tiket. Bayangkan tim-tim di Liga 1 yang kekurangan penonton, maksudnya yang laganya sepi. Yang laganya sepi tuh mereka juga banyak minus kok. Gitu. Apalagi kalau ini benar-benar sepi gitu loh. Sepi 0 penonton ya. 0 penonton. Dan pengeluaran untuk sewa stadionnya yang tinggi. Jadi kesimpulannya itu untuk Liga Indonesia itu seperti kata Jurgen Klopp ketika setelah Atletico lawan Liverpool. If it's a choice between football and the good of the wider society is not a contest. Jadi ini bukan kontes kamu memilih mana nih orang-orang, kesehatan manusia, lingkungan segala macam atau sepak bola. Enggak apple to apple. Jadi serah Anda bagaimana menyikapinya, ini bukan apple to apple untuk dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan ya. Tidak bisa dibandingkan. Intinya kalau dari saya pribadi, semoga kedepannya dunia
menjadi lebih better lah. Ya pasti harus Lebih better. Kesenangan kita, kebahagiaan kita dari tentang sepak bola ini bisa kembali lagi ya. Kembali lagi ya loh. Semoga ya dengan ada Liga Jerman kita bisa sedikit lah. Iyalah. Mungkin gitu aja untuk hari ini. Begitu. Edisi Jumbo kali ini. Tetap jaga kesehatan untuk keluarga. Jaga social distancing ya. Physical distancing, cuci tangan jangan lupa. Perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Masker jangan lupa. Sanitizer juga jangan lupa. Kurangi berpergian yang tidak perlu. Iya. Dan hindari hypermarket yang rame-rame. Sama simpan nota Anda. Jangan seperti Iya. Mungkin gitu aja. Saya Arga Jumbo dan saya Michael Jumbo. Sampai jumpa di Jumbo episode berikutnya. Salam. Yo.